Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bersilaturahmi kembali dan berbicara, membahas masih berkaitan atau seputaran dengan perbandingan agama. Salawat dan salam kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah uswatun hasanah, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, topik pembicaraan kita hari ini adalah berkaitan tentang khamr ataupun sesuatu yang memabukkan, ya, ataupun anggur atau miras, itulah bahasa kita sehari-hari. Ya, hukumnya itu seperti apa di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab. Ya. Khamr sendiri sebetulnya kalau dari sisi pembuatan, ya, ataupun bahannya itu ya, bermacam-macam. Ada yang terbuat dari beras ketan ataupun tapai ataupun anggur, ya, minuman anggur ataupun durian dan lain sebagainya. Banyak bahan yang bisa dijadikan sesuatu yang memabukkan atau khamar. Tentang hukum minuman keras atau khamar ini, kalau di dalam Islam sudah final, jelas, tidak ada perdebatan. Hukumnya adalah haram dan bahkan dinajiskan begitu dengan kuatnya. Kedudukan hukum itu sumbernya terdapat di dalam 3 surat. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan kepada mereka pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaat yang akan didapat. Ayat ini pertama sekali menyinggung tentang khamar ataupun sesuatu yang memabukkan dan judi, karena Allah tahu tentang kebiasaan orang-orang kafir Quraisy adalah meminum minuman keras ataupun bermain judi. Maka untuk langkah awal menjauhkan umat manusia dari minuman keras dan judi adalah teguran, penyampaian berkaitan tentang khamr dan judi, bahwasanya masih ada manfaatnya tapi mudaratnya jauh lebih besar, termasuk dosanya di dalamnya itu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 43 di awalnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan kondisi mabuk. Artinya, umat Islam di saat itu sudah mulai memberikan jarak kepada minuman keras, lalu ditegur ketika akan sholat. Andai saja kondisinya masih mabuk, belum menyadarkan diri, maka dilarang untuk melaksanakan sholat. Kemudian surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Disinilah letak penegasan ataupun hukum secara tegas berkaitan dengan khamr, judi, dan ada beberapa perbuatan lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi 'anis shalat fal antum muntahun. Hai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras ataupun khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat 91-nya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar atau minuman keras itu dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. Ini hukum yang menegaskan tentang haramnya
minuman keras gitu ya, atau khamr itu sendiri, atau sesuatu yang memabukkan. Artinya di dalam Islam sudah sangat final, sudah bulat, sudah sepakat, tidak ada perdebatan, baik di dalam konten ayat maupun dari pendapat para mufassir ataupun ulama. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Terdapat, saya coba mengambil dari beberapa ayat di dalam Alkitab itu tentang pengharaman minuman keras. Pertama, surat Imamat pasal 10 ayat 9. Janganlah engkau meminum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 4 dan 14. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan meminum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya. Dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Surat Lukas pasal 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Surat Lukas ini menjelaskan tentang pernyataan dan kepastian Yesus tidak meminum minuman keras. Ya. Kemudian surat Yahya pasal 5 ayat 11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam, sedang badannya dihangatkan oleh anggur. Jadi minum minuman keras tidak boleh, bahkan sampai malam. Bahkan di hakim-hakim tadi, jangankan fermentasi dari buah anggur, sesuatu yang datang dari pohon anggur itu pun diharamkan. Yesaya pasal 5 ayat 22 dikatakan, celakalah mereka yang jago minum. Nih tukang-tukang mabok yang kerjaannya minum, ya, juara kalau di lomba mungkin jadi juara misalnya. Juara jadi jago dalam minuman keras, dan juara dalam mencampur minuman keras. Hati-hati yang bekerja di bartender. Yesus begitu, jangan, sangat keras ya, menjatuhkan hukumannya. Jadi celakalah. Jadi begitu murka, hukumnya begitu sadis, gitu ya. Ternyata Yesaya menghujat orang-orang yang jago dalam minuman keras ataupun peracik minuman keras. 1 Korintus pasal 6 ayat 10, pencuri, orang yang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat kebaikan, ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud adalah surga. Jadi para peminum minuman keras, pemabuk ini tidak akan masuk surga. Kemudian surat Amsal pasal 20 ayat 1. Anggur adalah cemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi minuman keras itu menyebabkan hilangnya akal, ya, dan lain sebagainya. Amsal pasal 23 ayat 20, pasal 21. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap ada menjadi miskin. Jadi berada di tengah-tengah orang yang mabuk itu juga dilarang. Yosea pasal 4 ayat 11, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikiran. Matius pasal 27 ayat 34, mereka memberi dia minum anggur bercampur beru. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Yesus itu tidak mau atau menolak meminum minuman keras. Markus pasal 15 ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur padanya. Ya. Tetapi ia menolak untuk meminumnya. Begitu jelas dan tegas, saudara sekalian, tentang hukum meminum minuman keras yang ada di dalam di dalam Alkitab. Artinya kesimpulannya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab ada persamaan tentang hukum, ya, persamaan hukum meminum minuman keras atau meminum anggur, ya, atau sesuatu yang memabukkan. Bahwasanya hukumnya sama-sama haram, ya, sama-sama haram. Namun ironinya saudara sekalian,
di saudara-saudara kita yang beragama Kristen, kalau kita lihat dalam pelaksanaan peribadatan mereka, ada pelaksanaan ibadah yang ternyata justru menggunakan anggur, menggunakan wine, menggunakan minuman keras sebagai bagian daripada prosesi ibadah. Itu kalau nggak salah dalam pelaksanaan ibadah Ekaristi, ya, mengganti darah Yesus dengan minuman keras. Ya. Itu sangat heran. Sementara di dalam Alkitab dijelaskan dengan nyata, ini sangat banyak ayatnya, sangat banyak. Ada Imamat, ada Hakim-Hakim, ada Lukas, ada Yesaya, ada Timotius, ya, ada Korintus, ada Amsal, ada Hosea, ada Markus, ada kurang lebih hampir 10 surat atau ayat yang menyatakan pengharaman minuman keras. Tapi kenyataannya dalam pelaksanaan praktek ibadahnya, itu ibadah Ekaristi itu menggunakan minuman keras itu sebagai pengganti darah Yesus. Begitu. Kita fair, alasan mereka menggunakan minuman keras dalam pelaksanaan ibadah mereka itu, ini bukti yang menjadi alasan ayat-ayatnya kenapa mereka terus menggunakan minuman keras sebagai pelaksanaan ibadah, sebagai pengganti darah Yesus. Ada dalam surat Timotius, ada pasal 1 Timotius pasal 5 ayat 23, Amsal pasal 31 ayat 6 sampai 7, Korintus 1 Korintus pasal 11 ayat 27, 1 Korintus pasal 10 ayat 16, Yohanes pasal 29, 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Yang kesemuanya diasumsikan, ada kutip ya, disinyalir membolehkan meminum minuman keras. Cuma catatannya saudara, ayat ini ayat-ayat surat-surat kiriman Paulus semua. Ya. Ayat-ayat Paulus, kiriman Paulus yang dijadikan sandaran untuk melegalkan, menghalalkan minuman keras. Sementara surat-surat yang jauh lebih tegas, ya, yang dinyatakan oleh Yesus, tidak dipergunakan untuk pengakuan-pengakuan Yesus tentang pengharaman minuman keras, ya, oleh Allah, itu tidak dipergunakan, ya. Maka ada 3 hal yang kita dapat. Ada tiga hal. Pertama, terdapat pengharaman yang jelas dan tegas tentang meminum minuman keras. Yang kedua, ada juga ayat-ayat yang tanda kutip diasumsikan halal meminum minuman keras. Maka terjadi kemungkinan yang ketiga. Apa kemungkinannya? Yakni terjadinya kontradiktif atau pertentangan di dalam Alkitab tentang hukum meminum minuman keras. Jadi pertanyaannya, mana yang benar? Minuman keras itu halal atau haram? Nah, mana yang benar ayatnya ini? Yang menghalalkan atau yang mengharamkan? Ya, tidak mungkin semuanya benar, tidak mungkin. Karena dia kontradiktif, bukan saling mendukung. Ya, dia saling tidak mendukung, tidak saling tidak saling menguatkan, justru saling berlawanan. Ya. Nah, satu sisi ayat-ayat Alkitab yang benar itu tidak dipakai. Kenapa dipakai justru perkataan-perkataan Paulus? Ya. Perkataan Paulus, sementara perkataan pernyataan dari Yesus yang menyatakan haram itu tidak diindahkan, malah diabaikan. Sungguh ironi kalau seandainya hal ini sungguh disayangkan. Yesus yang dijadikan Tuhan, tetapi perkataan dan pernyataannya tidak diterima. Paulus yang bukan siapa-siapa malah diikuti. Jadi siapa sebenarnya yang Tuhan? Yesus atau Paulus?
Ya, perkataannya siapa yang harus didengar? Perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Nah, itu. Karena surat-surat Yesus menyatakan khamar haram, sementara surat-surat Paulus menyatakan itu halal. Nah, silakan saudara. Ya, kita tidak menghakimi dan bukan untuk mempermainkan ayat ini, tidak. Tapi begitu adanya, bahwasanya terjadi kontradiktif dan perpecahan ataupun pertentangan di dalam Alkitab tentang pengharaman meminum minuman keras. Tapi yang jelas, sebagian besar ayat-ayatnya dengan jelas dan tegas menyatakan khamr adalah haram. Maka pelaksanaan ibadah yang menggunakan khamr atau minuman keras bukan ibadah yang dilakukan oleh Yesus. Demikian saudara, mohon maaf atas kehilafan, kesalahan, dan kekeliruan. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.